underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi kader PDIP. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Setelah tanggal 22 April kemarin, itu ternyata putusan MK sudah keluar ya. Betul. Jadi kemenangan Prabowo Gibran yang 58%, alias 96 juta rakyat Indonesia yang memilih mereka, itu sudah sah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, nah sekarang seperti kita ketahui, Gibran itu kan asalnya dulu dari PDIP kan. Betul. Ya, Presiden Jokowi juga dulu dari PDIP, ya. Nah sekarang ini ada statement yang kita baca dari beberapa media, baik sosmed maupun yang konvensional ya, bahwa PDIP sudah menganggap Jokowi presiden dan Gibran wakil presiden sekarang terpilih, itu sudah tidak dianggap sebagai anggota PDIP. Ya, nah ini memang seru ya. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang dulu diangkat dari PDIP, sepertinya pada detik-detik terakhir habis masa jabatannya ini kok terjadi perpecahan. Ya, ini memang aneh ini ya. Memang situasi ini belum pernah terjadi. Ya. Kalau kita melihat flashback ke belakang, kenapa ini bisa terjadi? Ini memang terjadi semacam perbedaan prinsip ya. Kalau selama ini kita dengar, dulu ada mantan gubernur Jawa Tengah ya, mantan gubernur Bali ya, itu kan memang selalu didengung-dengungkan oleh ibu kita itu ya, bahwa waduh kalau kita lihat videonya, kalau kita lihat lagi siaran langsung dari televisi itu sepertinya memang beliau mempunyai anggapan bahwa orang yang sudah dicalonkan menjadi pemimpin negara, baik itu gubernur maupun itu presiden dari partainya, itu tetap dianggap sebagai petugas partai. Nah, ini menjadi problem, big problem. Ya. Jadi seorang menjadi pemimpin itu karena sistem di Indonesia itu sistemnya adalah hanya bisa dicalonkan oleh partai politik kan. Nah, untuk bisa dicalonkan partai politik itu kan dia bisa saja dianggap atau dijadikan anggota partainya, walaupun sebelumnya belum jadi partainya, tapi kalau sudah dicalonkan berarti dia dicalonkan lewat partai tertentu. Nah ini dianggap petugas partai. Nah ini menjadi repot ya, padahal di mana-mana kalau kita mau ingat itu di Amerika ya, Presiden John F. Kennedy itu dulu dan dicalonkannya dia calonkan dari Partai Demokrat ya. Kalau nggak Demokrat, Republik lah ya. Amerika itu dua itu, kita agak lupa. Ya, dia sempat pidato pada saat pelantikannya bahwa saya memang dicalonkan dari partai untuk menjadi presiden dan ternyata menang. Begitu saya dilantik, maka loyalitas saya terhadap partai itu sudah otomatis gugur. Loyalitas saya, Presiden John F. Kennedy tadi itu ya, adalah sudah kepada rakyat Amerika. Jadi saya berbakti kepada rakyat Amerika, bukan kepada partai yang mengusung dia. Nah ini kan kalau kemarin nggak jadi geger tuh, petugas partai. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin publik seperti gubernur misalnya, maka dia harus tetap tunduk sebagai petugas partai. Jadi kalau dia mengambil keputusan sesuatu itu gimana? Kan berarti kan suaranya partai harus didengar dulu nih. Saya mau begini boleh nggak nih gitu kan? Karena petugas partai. Nah inilah yang mengganggu. Nah rupa-rupanya Presiden Jokowi kita ini dia lebih
loyalitasnya kepada rakyat. Terbukti kan surveinya. Ya, surveinya anaknya beliau yang menjadi wakil presidennya Prabowo, 58% dipilih kok. Ya enggak? Berarti kan dia diakui Presiden Jokowi ya, diakui sebagai petugasnya rakyat. Apa yang dia lakukan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Ya, bukan kepentingannya partai. Ya. Dan perseteruan ini kan kelihatan pada saat Indonesia mau menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U23. Ya, pada saat itu persiapannya sudah matang, semua lapangan sudah oke, memenuhi syarat semua, biayanya sudah gede. Tiba-tiba menjelang pertandingan dimulai, Gubernur Jawa Tengah yang notabene-nya waktu itu masih berstatus petugas partai, juga Gubernur Bali, juga petugas partai, tiba-tiba mengeluarkan statement kalau dia menolak Piala Dunia U23 ini karena pemimpin partainya mengatakan bahwa ini tidak boleh karena di sana ada pemain yang dari Israel. Ya, jadi mencampur adukkan antara politik sama olahraga. Ini yang selalu menjadi masalah. Ya, dari sini kelihatanlah bahwa ternyata satu pemimpin negara yang satu pemimpin partai ini ternyata tidak sejalan. Padahal menurut orang umum ya, mana yang lebih penting sih, kepentingan negara atau kepentingan partai? Ya ini kan begini kan. Nah sekarang dua-duanya sepertinya mencalonkan dirinya kan sudah tidak melalui partainya kan. Dan sekarang partainya mengeluarkan statement sudah bukan anggotanya. Ya mestinya ya nggak apa-apa. Ya mau jadi anggota partai itu kan ya bebas kan. Siapa yang mau jadi partai A menjadi partai B ya nggak ada masalah. Yang penting begitu orang tersebut sudah menduduki posisi pejabat publik, maka loyalitas orang tersebut adalah bukan dari partainya, tapi harus loyalitasnya kepada rakyatnya. Itu yang baru betul. Ya, kalau ini bisa terjadi dan konsekuen, maka Indonesia tentu akan menjadi lebih baik ya. Jadi visi-visinya menjadi yang lebih internasional, lebih menuju ke rakyat yang lebih dipentingkan, bukan partainya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.